Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengangkat puji, hormat dan kemuliaan kepadamu atas kasih setia Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dan kami alami dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan anugerah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita. Memulai segala aktivitas kami ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Berkati kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga dapat diisi oleh kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Layakkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini saya berikan satu tema, yaitu hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Nah, ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kehidupan kita di dunia ini selalu diperhadapkan dengan dua jalan, yaitu hidup menurut roh, yaitu hidup yang menuntun pada jalan kebenaran dan menuntun pada jalan kehidupan kekal.
Dan yang kedua yaitu hidup menurut daging, yaitu hidup di dalam kejahatan yang menuntun pada kebinasaan. Bacaan kita pagi ini, Rasul Paulus menjelaskan secara detail antara kedua jalan tersebut. Paulus menyatakan bahwa orang yang hidup menurut daging akan selalu memikirkan kejahatan, selalu memikirkan hal-hal yang bisa membuatnya senang tetapi membuat orang lain susah, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Cara hidup yang demikian tidak berkenan kepada Allah, tetapi akan membawa kita pada kebinasaan atau pada maut. Dicatat dalam ayat 5 sampai ayat 7. Namun sebaliknya, orang yang hidup menurut roh akan selalu memikirkan hal-hal yang rohani, yang menghasilkan damai sejahtera bagi diri sendiri dan juga bagi sesama. Dan jalan ini menuntun kita pada kehidupan kekal. Dan jika roh Tuhan yang ada dan bekerja dalam diri kita, maka kitalah orang-orang yang berbahagia. Karena roh itulah yang akan menghidupkan kita. Dicatat dalam ayat 11. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, orang yang hidup menurut daging bukanlah kita yang percaya, yang sekali-sekali jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang hidup menurut daging adalah orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Nah, orang yang hidup menurut roh, walaupun sesekali ia jatuh ke dalam dosa, namun ia terus berjuang mematikan keinginan-keinginan daging untuk melawan kejahatan dan menjauhi kejahatan dalam dirinya. Pikiran orang yang hidup menurut roh tertuju pada kehidupan kekal bersama Kristus Yesus. Nah, untuk itu ibu bapak, saudara-saudari, teruslah berjuang meninggalkan keinginan daging dalam hidup ini. Dan setialah dalam kebenaran Tuhan. Karena ada janji untuk kita bahwa jika kita setia menuruti keinginan roh, maka pada akhir zaman Allah akan memberikan kita tubuh yang baru yang tidak lagi menuruti keinginan daging. Teruslah berdoa setiap saat, memohon pertolongan Roh Kudus, memampukan kita untuk hidup dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan menolong kita dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Nyata kasih dan penyertaan Tuhan kami rasakan dalam ibadah kami pagi ini. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bahkan dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan yang menolong memampukan kami untuk memahaminya, terlebih melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan menolong kami untuk selalu hidup dalam roh dan selalu memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan tolonglah, hadirlah bersama-sama dengan mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan memberkati segala makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga dari semuanya itu menjadi saluran kesembuhan bagi umat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk orang tua, kekasih-kekasih kami yang dalam masa tua. Tuhan memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, memberi kesabaran, serta hikmat kepada mereka, sehingga tetap hidup merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga,
Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam duka cita. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memberi kekuatan, kesehatan, menghibur mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, tetapi selalu merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga tetap memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan dan takut akan Tuhan, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati kami dalam keluarga dan dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah semuanya kami boleh lakukan dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Dan nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami permuliakan. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami, terima kami yang datang kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita